Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya yang akan membahas materi-materi selanjutnya di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pembahasan kita kali ini yang pertama konsep administrasi kurikulum, yang kedua proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar administrasi kurikulum. Kurikulum dapat diartikan secara sempit maupun luas. Kurikulum secara pengertian sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti dan diambil siswa untuk menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Kurikulum secara pengertian luas adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. A. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas A. Landasan program dan pengembangan kurikulum, B. Garis-garis besar program pengajaran, dan yang C. Pedoman pelaksanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang akan digunakan di sekolah seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan harus berlandasan kepada Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamalkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merumuskan kurikulum, hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan dan perumusan unsur itu sendiri, yaitu 1. Prinsip relevansi, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip kontinuitas, dan yang kelima prinsip fleksibilitas. Yang kedua, penyusunan pedoman-pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Di samping itu, perencanaan kurikulum yang dilakukan di tingkat daerah juga meliputi penyusunan rencana pelaksanaan kurikulum seperti penyusunan kalender pendidikan untuk setiap tahun ajaran pada masing-masing daerah. Penyusunan kalender pendidikan dimaksudkan agar terdapat pembakuan pelaksanaan kegiatan di sekolah, sehingga setiap kepala sekolah dapat mengadakan perencanaan dan pengaturan secara cermat terhadap kegiatan di sekolah yang dipimpinnya. Kalender pendidikan antara lain berisikan yang pertama, pembukaan tahun ajaran. Yang kedua, penerimaan siswa baru dan persiapan tahun ajaran baru. Yang ketiga, kegiatan pada hari-hari pertama masuk sekolah. Yang keempat, upacara sekolah. Yang kelima, hari-hari libur sekolah, baik libur umum, libur khusus, maupun libur semester atau catur bulan. Yang kelima, hari belajar efektif di sekolah. Yang ketujuh, ulangan semester atau catur bulan. Yang kedelapan, pengisian, pembagian rapor, dan kenaikan kelas. Dan yang kesembilan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dalam melaksanakan kalender pendidikan, wajib mempertahankan prinsip-prinsip operasional kegiatan sekolah antara lain yang pertama, setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Yang kedua, setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan.
Yang ketiga, dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler merupakan satu keseluruhan yang integratif. Yang keempat, penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi: yang pertama, penyusunan program pengajaran semester atau caturbulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semester ini adalah untuk yang A, menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara berkarya dan tepat. Fungsi program pengajaran semester atau caturbulan ini adalah: yang pertama, pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester atau caturbulan. Yang kedua, beban oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Baik, selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun program pengajaran semester atau caturbulan yaitu: A. Mempelajari GBPP mata pelajaran yang dibina. B. Mengelompokkan bahan pengajaran yang tercantum dalam GBPP menjadi beberapa satuan bahasa. C. Menghitung karyanya satuan bahasa yang terdapat selama 1 semester atau caturbulan. Selanjutnya, yang keempat, menghitung banyaknya minggu efektif sekolah atau belajar selama 1 semester atau caturbulan dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap bahasan sesuai dengan hari efektif sekolah. Yang keenam, mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan banyaknya mengaju efektif sekolah dan berdasarkan kalender pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu kedua, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan atau dipedomankan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengawasan. Pengawasan identik dengan kata condong yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah pemilihan dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Menurut Wirardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memaksimalkan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan adalah fungsi administrasi bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa ada yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan dengan rencana yang dibuat, institusi-institusi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Menurut Simbolon, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dari pengawasan, Simbolon memastikan bahwa fungsi dari pengawasan yang pertama, mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kedua, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Pembahasan selanjutnya, evaluasi. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa.
Tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar adalah: yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan untuk memberikan cara yang terbaik dalam belajar dan mengajar. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa dengan tingkat keberhasilannya dalam belajar untuk bertujuan memperbaiki, mendalami, dan memperluas pelajaran. Yang ketiga, menentukan nilai hasil belajar yang dibutuhkan untuk pembenahan laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan siswa. B. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Menurut Sri Herlina dalam Diklat Profesi Keguruan bahwa di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan dengan jumlah yang terbaik dan mutu yang terbaik pula tentunya. Dalam ruang lingkup administrasi sekolah, inilah peran guru sangat penting dalam menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia, sekolah keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Disitulah guru aktif memberikan suatu hubungan maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bahkan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat. Baiklah, berikut akan dijelaskan kegiatan administrasi pendidikan peranan guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya. Yang kedua, administrasi kesiswaan adalah proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, dimulai dan di perencanaan peefektifan siswa, pembinaan selama siswa di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, administrasi kesiswaan. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Fasilitas yang bermanfaat dengan fasilitas yang tinggi diperlukan aturan yang jelas serta pengetahuan dan keterampilan fungsional sekolah dalam sarana dan prasarana. Baiklah, pembahasan kita yang terakhir yaitu administrasi personal. Administrasi personal adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif. Personel bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar dan waktu guru dan konselor atau BK. Baik, terima kasih telah mendengarkan dan telah menyimak. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadikan suatu ilmu yang akan menjadi bekal suatu saat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan pembahasan selanjutnya. Bye-bye.